Ya, kalau yang pasal 66 itu kan yang berkaitan dengan majelis pengawas, ya kan? Untuk perlindungan lah. Ya, perlindungan lah, gitu kan. Terus ada MKN pasal 67-nya, gitu kan. Dan memang kalau yang berkaitan dengan protokolnya itu, ya, itu ada, nah, salah satunya itu di pasal 63 kalau gue tidak salah, ya. Jadi siap meninggal dunia, kemudian dalam waktu 7 hari diwaris, ya. Nah, itu menyampaikan kepada NPD, gitu kan. Nah, kemudian ada di situ tentang pejabat notaris sementara. Nah, pejabat notaris sementara ini jangka waktunya itu hanya 30 hari, gitu kan. Yang tugasnya itu diantaranya membereskan akta-akta, karena kan meninggal mendadak kan. Nah, mungkin ada akta yang harus ditandatangani besok, terus SKMHT yang jatuh tempo, gitu ya. Itu notaris pengganti, ya? Iya. Pejabat sementara notaris, bukan notaris pengganti. Beda lagi, notaris, kemudian ada pejabat sementara, kemudian ada notaris pengganti. Kalau notaris kalau notaris pengganti itu karena cuti, ya. Nah, ada yang cuti sampai dengan 6 bulan, ada yang cuti 1 tahun, ada yang sampai 5 tahun, atau diberhentikan sementara. Kalau pejabat sementara karena notaris itu meninggal. Ya, meninggal. Nah, cuman rentang waktu 30 hari, dan ini terlalu hanya 1 bulan. Ya, hanya 1 bulan. Nah, kalau ternyata notaris meninggal itu aktanya 1.000, 200 sebulan. Ya, artinya ini harusnya juga menjadi perhatian bagi semua kita, terutama ya yang diamanahkan menjadi pengurus pusat. Jangan sampai terjadi ya seperti yang tadi disebutkan itu, gitu loh kan. Bagaimana dengan minuta-minuta, bundel-bundel, dan disebutkan juga di JNP itu 25 tahun, ya. Protokol yang dipegang oleh notaris pemegang protokol, kemudian itu harus diserahkan kepada MPD, ya. Nah, 2004, ya berarti 2029, sekarang 2023. Sebentar lagi, kalau semua orang berbondong-bondong nanti menyerahkan protokol yang sudah 25 tahun, pertanyaannya, simpan di mana? MPD itu, ya, sudah punya kantor permanen apa belum? Terus kalau terjadi permasalahan yang tadi dikatakan Werda itu, dia adalah anggota biasa. Anggota biasa yang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan pengayoman kan tidak diatur oleh organisasi. INI mengatur itu. Mengatur, oke. Iya, mengatur itu, gitu kan. Nah, tetapi permasalahan yang akan timbul, apa ditunggu muncul dulu, ya, baru diselesaikan, atau diantisipasi dulu dari sekarang? Setiap payung sebelum hujan lah. Nah, itu harusnya menjadi perhatian. Inventarisasi berbagai permasalahan. Kita ini notaris ini sekarang tidak seperti 10 tahun yang lalu, ya. Dan akhirnya jangan biarkan masing-masing notaris itu bersaing dengan cara-cara yang tidak sehat. Kenapa dia melakukan itu? Karena memang tuntutan kehidupan. Nah, yang seharusnya organisasi memikirkan tentang kesejahteraan anggota. Kita bekerja, ya, tidak digaji, ya, kita nggak terima upah. Kita yang dapat itu kan honor. Dan setelah kita mengakhiri masa jabatan itu, gimana dengan pensiun kita? Ada nggak? Nggak ada. Jangankan pensiun, perlindungan aja belum jelas. Nah, itu. Dan sekarang juga tragis kita lihat, ya, kawan-kawan mantan-mantan pengurus yang sudah jadi Werda, mungkin hanya 5, 10, 15% yang mapan dan memang mempersiapkan diri di masa pensiun. Yang lain, dan sekarang kalau dibiarkan mereka itu gontok-gontokan untuk mencari rutinitas kebutuhan kantor dan tabrak-tabrak aturan, mereka bisa disalahkan secara keseluruhan. Nggak bisa. Ada tanggung jawab organisasi di sini. Nah, berarti kongres itu bukan hanya sekedar milik ketua umum. Jadi makanya saya itu selalu menjadi harapan yang diperjuangkan itu. Ya, di zaman masih muda dulu lah, waktu mulai NKK, BKK, normalisasi kehidupan kampus. Dulu juga aktivis, pernah jadi ketua umum senat mahasiswa juga, pernah ikut demo juga. Itu kan memperjuangkan
aturan-aturan yang jalannya itu belok-belok gitu kan. Iya. Nah, termasuk juga Kongres. Jadi kalau dinamika riak-riak kecil yang terjadi itu hal biasa. Tujuan utamanya adalah memperbaiki aturan itu menjadi benar. Jadi tujuan utama untuk Kongres itu bukan, kalau saya ya, bukan utamanya itu mendukung pokoknya apapun, mau bagaimanapun calon gua harus menang. Itu yang salah. Oh, Ya. Harusnya apa yang harus disempurnakan sistemnya kita, regulasinya kita, aturan mainnya. Nah, sehingga siapapun yang menjadi ketua umum, dia harus tunduk dan taat ke aturan itu. Kalau dia tidak tunduk dan taat ke aturan itu, ada sanksi. Ya. Jadi misalnya, ketua umum boleh nggak keluarkan uang, cek, boleh hari dong. ini dengan nilai 10 miliar. Ada larangan nggak di aturan? Tidak ada. Bebas dong. Nah, harusnya yang seperti itu. Ya kalau di PT ya, anggaran dasar perseroan terbatas itu biasanya di pasal 12 ya, Ada. itu diatur Maksimal tentang batas kewenangan ya yang boleh dilakukan oleh direktur utama. Iya. Direktur selanjutnya harus melalui persetujuan Dewan Komisaris atau melalui persetujuan RUPS. Nah, di kita tidak ada. Dan kemudian apa yang terjadi? Ya, berpikirnya itu jadi negatif gitu kan. Padahal kalau itu diatur, aturan itu melalui mekanisme yang benar. Kan ada yang bilang begini, saya lebih baik sistemnya hancur, lebih baik saya yang hancur daripada sistemnya yang hancur. Artinya apa? Sistem itu harus dipertahankan, harus dihargai, harus dijalankan. Sistem yang benar. Jadi bukan sayanya gitu loh, tetapi sistemnya. Gitu. Nah, jadi kembali lagi ke Kongres. Harusnya mari bersama-sama datang ke Kongres untuk menyempurnakan, memperbaiki aturan. Dan aturan itu ya kita mungkin cukup baik ya. Anggaran dasar INI, anggaran rumah tangga, ada peraturan perkumpulan. Tetapi itu belum sempurna. Betul. Dan dengan kondisi sekarang, itu sudah sangat tidak cocok lagi. Salah satunya apa? Tentang tata cara pemilihan ketua umum. Ya. Terus kawan-kawan juga sering lupa. Yang dia perjuangkan itu hanya ketua umum saja. Padahal juga ada Dewan Kehormatan Pusat. Oh iya, DKP betul. DKP ini selalu dianggap alat kelengkapan nomor 2. Padahal sama kan dipilihnya di Kongres. Justru kalau saya melihat ya, Dewan Kehormatan Pusat ini yang menjaga ruh, yang menjaga marwahnya organisasi. Sehingga yang paling utama ya, yang harus dilakukan adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat ya. Jadi mesti diperbaiki penguatan peran dan kewenangan Dewan Kehormatan Pusat. Selama Bang Eki jadi notaris, kalau terhadap DKP? Di zaman dulu ya, Pak Badar itu pernah menjadi ketua Dewan Kehormatan Pusat. Oke. Saya salah satu ketua bidang. Beliau kan sangat intens untuk bicara tentang harkat dan martabat. Terus saya sampaikan, Pak Badar, kita harus bersama-sama. Jadi salah satunya itu setiap konsolidasi organisasi wajib Pengwil itu mengalokasikan waktu ya, paling tidak 1 jam saja. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada satu DKP dan bidang organisasi untuk menyampaikan ke kawan-kawan hasil kongres kalau yang organisasi. Kemudian kita ini yang menjadi acuan terakhir kali itu adalah anggaran dasar produk KLB bulan Mei tahun 2015 di Banten. Nah, sampai saat ini tidak ada perubahan.